Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Luki Asari dengan nomor induk mahasiswa 044050567. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melakukan mengerjakan tugas 2 atau kuliah basis data. Pada tugas 2 ini adalah melakukan praktikum terhadap eh, SQL dan Data Manipulation Language atau DML. Nah, pada tugas praktikum kali ini, kita akan mencoba membuat basis data dengan menggunakan aplikasi Exam. Aplikasi Examnya sudah saya lakukan instalasi di laptop saya. Jadi untuk langkah-langkah instalasi saya tidak lakukan lagi praktikumnya. Jadi tampilan sebelum kita melakukan praktikum, terlebih dahulu kita akan melakukan instalasi exam. Examnya sudah saya lakukan instalasi, jadi tampilannya examnya seperti ini. Jadi sudah saya lakukan, saya sudah lakukan start dua modul yaitu Apache dan MySQL. Jadi sudah saya lakukan start. Kemudian saya juga setelah melaksanakan atau mengakses PHP MyAdmin, seperti ini. Saya sudah melakukan PHP MyAdmin, localhost, PHP MyAdmin sudah lakukan. Dan nanti kita akan melihat tampilan dari proses praktikum kita, mulai dari create database, kemudian membuat kolom dan segala macamnya. Baiklah. Langkah pertama sesuai dengan petunjuk praktikum atau petunjuk prosedur praktikum kali ini. Langkah pertama, saya akan mencoba membuat database menggunakan command prompt. Saya akan coba share. Oke, layar command prompt sudah terbuka. Langkah pertama yaitu kita coba melihat tampilan daripada oh ya, sebelum dimulai, pada praktikum kali ini, tugas praktikum kali ini, kita akan diberikan sebuah PRD atau Entity Relationship Diagram, yaitu kasus rumah sakit. Nah, di situ ada beberapa entity, yaitu dokter, admin, administrator, daftar, kemudian pasien, kemudian dokter, kemudian pasien underscore dokter. Jadi ada beberapa entity dan ada beberapa relationship dan file.
yang ada di kasus rumah sakit. Jadi pertama kita akan mencoba eh, menggunakan command prompt untuk kita akan mencoba eh, melakukan koneksi terhadap MySQL. Kemudian kita lakukan SQL, menurut nah, MySQL, jadi error. Kita akan mencoba melihat di SQL sekarang sudah terdapat database apa saja gitu. Kita lakukan pengetikan script show database. Jadi nanti kita akan, nah di sini terlihat bahwa database yang sudah tersedia di MySQL di php itu adalah information schema, MySQL performance schema, kemudian php dan test. Jadi nanti kita akan mencoba atau membuat database yang akan kita beri nama adalah eh, rumah sakit. Jadi nanti kita akan melakukan script yaitu create database database itu rumah sakit. Oke, query oke, kemudian one row efektif. Nah, jadi sudah kita coba cek lagi apakah databasenya sudah tercreate atau belum. Nah, sekarang sudah ada database rumah sakit. Dan juga kita bisa melakukan pengecekan di php apakah database tersebut sudah tercreate atau belum. Kita coba lihat di php kita lihat database. Nah, berarti sini sudah terbentuk adanya database rumah sakit. Kemudian ketika database sudah terbentuk, kali ini kita akan membuat tabel.
Jadi isi dari database itu adalah tabel-tabel. Hmm. Nah, kali ini kita akan mencoba membuat beberapa tabel menggunakan kita kali ini kita akan mencoba di PHP MyAdmin saja. Jadi kita lakukan proses di SQL. Nah, di praktikum sudah tersedia skripnya, kita tinggal lakukan pengetikan atau mengcopy daripada skrip yang tersedia di modul praktek. Misalnya kali ini kita akan mencoba membuat tabel apotek yang memiliki atribut ID obat, kemudian nama obat, dan harga sesuai dengan diagram atau ERD yang telah dibuat. Jadi kita akan coba ya kan kita akan query di sini. Nah, ini adalah script yang dari modul create tabel pasien, kemudian ID pasien. Ini kalau ini adalah bahasa malaikat, jadi nggak perlu dihafal sebenarnya. Jadi kita lakukan proses run. Oh ya, kita belum pilih ininya. Kemudian kita di sini belum pilih database-nya. Oke, sudah tercreate ID pasien. Nah, jadi di rumah sakit sekarang sudah tersedia tabel, yaitu salah satunya adalah pasien. Kemudian kita akan mencoba lagi membuat tabel administrator. Di tabel administrator, tabel administrator, kita kembali ke SQL, kemudian kita create tabel administrator, kemudian kita jalankan. Oke, sudah terdapat dua tabel, yaitu administrator pasien. Berikutnya kita akan membuat tabel dokter. Jadi setiap script ini harus diakhiri dengan titik dua ya, apa titik koma gitu. Ini kita kembali ke ini, kita lakukan query terhadap script untuk membuat tabel dokter. Jadi kemudian kita lakukan running. Oke, sudah terdapat eh, kolom apa tabel dokter. Kemudian berikutnya kita akan proses pembuatan tabel dokter admin. Go. Oke, berikutnya kita proses tabel pasien dokter. Tabel pasien dokter. Go. Oke, berikutnya kita tabel daftar. Oke. Jadi di dalam database rumah sakit sudah terdapat 6 tabel, yaitu tabel administrator, tabel daftar, tabel dokter, kemudian tabel dokter admin, kemudian tab- tabel pasien dan tabel pasien dokter. Setelah itu
Kemudian kita akan melakukan membuat relasi ya. Jadi membuat relasi antar tabel. Eh, jadi kita akan membuat relasi. Kita pilih di rumah sakit, di database rumah sakit. Kemudian kita lakukan di klik desainer. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi kita akan membuat desainer. Susunannya, isinya dokter admin ya. Dan ini kita sesuaikan dulu dengan yang ada di modul. Administrator, daftar, sakit dokter, oke. Sebelum kita melakukan atau membuat relasi, jadi kita harus menentukan terlebih dahulu atau melakukan pengaturan terhadap foreign key. Dahulu pada field yang akan dijadikan foreign key. Jadi di tabel dokter admin foreign key-nya adalah ID dokter dan admin dan ID dokter dan ID admin. Kemudian untuk tabel daftar itu foreign-nya adalah ID pasien dan ID admin. Kemudian untuk pasien dokter, tabel pasien dokter, foreign key-nya adalah ID dokter dan ID pasien. Jadi untuk melakukan pengaturan foreign key, kita ambil tabel admin. Eh, jadi yang pertama adalah dokter admin, foreign key-nya lah ID dokter dan ID admin. Jadi kita ambil terlebih dahulu dokter admin, kemudian ada ID dokter. Kita klik ID dokter. Lihat di struktur. Di situ ada ID dokter dan jadi foreign key-nya adalah ID dokter. ID dokter Cheng kan. Boleh dulu. Struktur di struktur. Kemudian kita klik indeks.
Di mall indeks. Oke. Kemudian ID admin mall indeks. Oke. Hmm. Kemudian untuk daftar struktur adalah ID pasien dan ID admin. ID pasien. Oke. Kemudian ID admin. Kemudian pasien dokter itu adalah ID dokter dan ID pasien. ID dokter, kemudian ID pasien. Oke, jadi foreign key-nya sudah kita proses. Setelah foreign key-nya kita proses, kita selanjutnya ke halaman desainer yaitu membuat relasi. Kita desainer, kemudian kita membuat relasi. Oke, kemudian pilih tabel yang akan direlasikan, pilih tabel dengan file primary key terlebih dahulu. Jadi file ID pasien.
Trade relationship. Kemudian kita pilih SKD on delete dan on update ya. SKD. Hmm, kita pilih SKD. Oke. Ya. Jadi kita kembali ke melanjutkan membuat relationship antara masing-masing foreign key, ID dokter, kemudian ini, ID dokter, kemudian ID admin, sudah, kemudian ID pasien. Relationship, ID pasien, ya, terus ulang.
Jadi kita sudah jadi relationship antar foreign key yang ada. Kemudian kita akan melakukan eh, data manipulasi atau DML. Jadi kita akan mencoba melakukan insert data di dalam tabel eh, sebagai contoh yaitu memasukkan data dalam tabel pasien gitu ya. Jadi sebagai contoh di petunjuk ini sudah dibuat script insert into pasien sini. Database. Jadi kita klik dulu rumah sakit, kemudian kita scale, yo, oh, ini error.
Jadi kita akan mencoba menambahkan data pasien. Kita coba input manual. Misalnya di sini ID pasien 1, kemudian nama pasien Joko Widodo, kemudian alamat pasien Jalan Pakis nomor 35, Jakarta. Amin. Kaki. Sakit. Bisa kita teguh. Duplicate entry. Satu voting. Kosong satu. Kita coba tambahkan lagi. Tambahkan lagi. Insert. Ini dua. Kemudian Budi Santoso. Alamat Jalan Jenderal Sudirman. Blok A. Jakarta. Amin L. Baiklah. Sudah ini sudah muncul datanya. Ada dua data. Makanya, misalnya kita bisa juga coba cek di kita bisa melihat hmm, rekom pasien. Go. Jadi ada dua, kita muncul ada dua data. Hmm, kita coba tambahkan lagi. Tambahkan tiga. Siti, nama pasien Siti Fatimah. Alamat Kota Surabaya. Amin P. Oh, oke, satuan row, insert. Kemudian kita akan coba lihat
di pasien ada tiga, tiga. Nanti kalau untuk di dokter, nanti ada yang pasien dokter ya. Oke, berikutnya setelah kita memasukkan data pasien, sekarang kita coba eh, data pasien sudah kita lakukan. Misalnya kita coba melihat select nama pasien, jenis kelamin, misalnya coba. Nah, ini nampak. Jadi kita coba melihat nama pasien, jenis kelamin dari tabel pasien nanti akan tampil seperti ini. Jadi nama dan jenis kelamin. Oke, kemudian ini kita coba melihat eh, misalnya kita coba melihat pasien yang berjenis kelamin tertentu, misalnya berjenis kelamin L, laki-laki ya. Kemudian kita go, select nama pasien jenis kelamin L, L. Ini karena Pak, ini ada dua pasien yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, kemudian kita coba jenis kelamin P, ada satu. Oke, berikutnya kita akan mencoba melakukan join antar tabel. Jadi misalnya pada berdasarkan pasien yang telah diperiksa oleh dokter, data tersebut misalnya nama pasien. Hmm, Kita akan coba kopikan. Coba kita lihat strukturnya. Ini nama pasien, waktu periksa, resep nama dokter ini berarti ini sudah sudah terdapat. Nah, ini sudah terjoin nama pasien waktu periksa.
Berikutnya kita harus memasukkan dulu eh, nama pasiennya waktu periksa dan nama dokter. Jadi, misalnya di dokter, misalnya insert nama dokter, misalnya Handoko, dokter Handoko. Ini dokter misalnya 001, kemudian dokter Handoko. Nama dokter RSUP Fatmawati. Ini kosong aja. Kemudian spesialis spesialis jantung. Dan kita go set. Ada. Dokter, oh, sudah ada. Dokter Handoko. Kemudian kita misalnya pasien dokter, kita insert. Oke. Dan coba melihat join, join berapa tabel. Nanti akan dapat nanti. Jadi Joko Widodo waktu periksa, kemudian nama dokter. Oke. Nah, setelah itu berikutnya kita akan melihat yang fungsi matematika yaitu kon dan kon misalnya untuk menghitung jumlah pasien, dan juga ada fungsi string atau fungsi untuk mengambil data berdasarkan string dan jumlah data. Misalnya komponen. Jadi mungkin itu saja sementara praktikum kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.